Berpikir secara berlebihan bisa membuat Anda semakin stres dan bahkan menjadi gila. Jika permasalahan pada diri Anda pendam sendiri, kemungkinan besar Anda akan menjadi terpuruk. Gimana cara merubah pikiranmu yang selalu sedih dan galau menjadi semakin ceria? Kamu sangat tepat, disinilah tempatnya. Kami King Stoic akan memberikan motivasi-motivasi penting untuk kalian dengarkan. Maka dari itu amati video ini, dengarkan dan kerjakan. Ayo kita mulai. Baiklah, jujur saja, tak seorang pun suka berada di dekat seseorang yang terlihat sangat ingin mendapatkan perhatian. Dan wanita tidak berbeda. Bayangkan orang asing yang terus-menerus memuji Anda, menyetujui semua yang Anda katakan, dan selalu ada untuk Anda. Pada awalnya mungkin terasa menyanjung, tetapi lama-kelamaan akan terasa aneh, bahkan mungkin menjengkelkan. Begitulah perasaan wanita saat seorang pria berusaha terlalu keras untuk memenangkan hatinya. Itu membuat mereka bertanya-tanya mengapa dia berusaha begitu keras. Sementara itu, pria yang paling diinginkan wanita adalah mereka yang tidak mengejar persetujuan. Orang-orang ini merasa aman dengan diri mereka sendiri. Mereka tahu nilai mereka. Mereka tidak akan hancur jika seorang wanita terlalu lama membalas atau tidak segera menunjukkan minat. Mereka memiliki pola pikir yang berkelimpahan. Mereka memahami bahwa perhatian seorang wanita tidak menentukan nilai mereka. Namun ketika seorang pria putus asa, entah karena mengirim pesan 2 kali, terlalu sering menghubungi, atau bersikap terlalu menyenangkan, pada dasarnya dia berkata, "Pilihlah aku, tolong katakan bahwa aku cukup baik." Dan yang kedua, seorang wanita merasakan ketertarikannya memudar. Dia tidak menginginkan pria yang mengemis perhatiannya. Dia menginginkan pria yang bisa mendapatkan perhatiannya. Pria yang mempertahankan daya tariknya, tidak panik saat seorang wanita menjauh. Mereka tidak terburu-buru memperbaiki sesuatu atau mencoba memaksakan minatnya. Sebaliknya, mereka tetap tenang, fokus, dan terkendali. Mereka mengerti satu hal. Orang yang bernilai tinggi tidak pernah mengejar. Dia memilih. Jika seorang wanita tidak menghargai apa yang dia tawarkan, dia tidak masalah untuk meninggalkannya. Karena inilah intinya. Semakin keras Anda berusaha membuatnya menyukai Anda, semakin kecil kemungkinan dia akan menyukai Anda. Namun saat Anda berhenti membutuhkan validasinya, semakin dia mulai mendambakan validasi Anda. Berikan komentar di bawah. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa seorang wanita menjadi lebih tertarik saat Anda berhenti mengejarnya? Mari kita bahas. Poin keempat, kekuatan ketidakpedulian, seni melepaskan dan menarik tanpa meminta. Ada ironi dalam daya tarik. Semakin kamu mengejar, semakin jauh dia merasa. Semakin kamu memberi kepastian, semakin hilang rasa ingin tahunya. Manusia, kita bukan makhluk yang puas hanya karena diberi. Kita mendambakan apa yang terasa belum pasti. Kita menghargai apa yang bisa hilang. Dan dalam hubungan, paradoks ini menjadi sangat nyata. Perempuan sebagaimana laki-laki dalam bentuknya yang lain, bukan makhluk logika murni. Mereka merespons rasa, irama yang halus dari misteri, dan ketidakpastian. Bukan karena mereka ingin bermain-main, tapi karena mereka merasa lebih hidup ketika ada sesuatu yang tak sepenuhnya bisa dimiliki. Jika ia tahu kamu selalu di sana, tanpa jeda, tanpa batas, tanpa jarak, maka kamu bukan lagi tantangan. Kamu menjadi sesuatu yang pasti. Dan kepastian, meski menenangkan, bukanlah bahan bakar bagi gairah. Seorang pria yang terlalu tersedia, yang selalu menjawab sebelum ditanya, yang berusaha keras menunjukkan bahwa ia layak dicintai, seringkali justru berakhir sebagai sosok yang terlupakan. Bukan karena dia tidak cukup baik, tetapi karena dia menghapus teka-teki yang dibutuhkan oleh ketertarikan. Sementara itu, pria yang diam, yang tidak menjadikan wanita sebagai pusat dari hidupnya, tapi tetap hadir dengan penuh kendali atas dirinya, justru menjadi misteri yang tidak bisa diabaikan. Dia tidak membuktikan apapun karena dia tidak merasa harus. Dia tidak mengejar karena hidupnya sudah dipenuhi oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar keinginan untuk dicintai. Dan justru karena itulah dia menjadi pusat dari rasa penasaran. Perempuan mulai bertanya-tanya, mengapa dia berbeda? Mengapa dia tidak tergoda untuk mengejarku seperti yang lain? Apa yang membuatnya seolah kebal terhadap godaanku?
Pertanyaan-pertanyaan ini adalah gerbang. Begitu dia mulai mempertanyakanmu, dia sudah terhubung secara emosional. Diam-diam, tanpa dia sadari, dia mulai berusaha memahami siapa kamu. Bukan karena kamu bicara lebih banyak, tapi karena kamu memberi ruang untuk diam. Namun disinilah banyak pria gagal. Mereka merasa kehilangan kendali ketika seorang wanita mulai menjauh. Mereka panik, mereka menggandakan usaha, mengirim lebih banyak pesan, menawarkan lebih banyak perhatian, mencoba keras menunjukkan betapa tulusnya mereka. Tapi kebenarannya, ketika kamu berusaha terlalu keras membuktikan bahwa kamu layak dicintai, kamu malah menyampaikan bahwa kamu takut tidak dicintai. Dan rasa takut bukanlah kualitas yang menarik. Pria yang kuat, yang benar-benar kuat, bukan dalam bentuk fisik tapi dalam jiwa. Tidak bereaksi terhadap tarik ulur emosional. Mereka tidak panik ketika pesan tidak dibalas. Mereka tidak melompat mencari makna dalam diam. Mereka tetap pada jalur mereka, fokus pada misi mereka, teguh dalam ketenangan. Mereka tahu, jika seseorang ingin pergi, biarkan dia pergi. Dan jika seseorang memilih untuk tinggal, biarkan dia melakukannya tanpa paksaan. Karena mereka hidup dengan kesadaran ini, tidak ada seorang pun yang bisa membuat mereka kehilangan pusatnya, kecuali mereka menyerahkan kendali itu. Mereka tidak menggantungkan nilai diri pada seberapa banyak mereka dicintai. Mereka sudah penuh, sudah utuh, dan justru karena itu, mereka menjadi seperti medan gravitasi, menarik tanpa harus bergerak. Ketidakpedulian bukan berarti tidak peduli, bukan pula permainan untuk menyakiti atau mengontrol. Ini adalah bentuk tertinggi dari kekuatan batin. Kamu tidak memerlukan validasi eksternal untuk merasa cukup. Kamu hadir dengan sikap bahwa siapapun yang memilih untuk berada di hidupmu adalah tamu yang berharga, tapi bukan pusat dari eksistensimu. Dan saat kamu hidup seperti ini, saat kamu benar-benar melepaskan kebutuhan untuk dikagumi, dunia mulai memerhatikanmu. Perempuan mulai menghargaimu bukan karena kamu mengejar mereka, tapi karena kamu tidak kehilangan dirimu sendiri di hadapan mereka. Pernahkah kamu merasakannya? Saat kamu berhenti peduli berlebihan, tiba-tiba justru kamu yang dicari? Ceritakan di komentar. Kita ada di sini untuk saling belajar. Klik suka jika kamu merasa ini menyentuh sesuatu dalam dirimu. Poin kelima, mengapa wanita lebih menginginkan pria yang diinginkan wanita lain? Aneh bukan? Bahwa daya tarik tidak selalu datang dari dalam, tapi dari cara dunia memandangmu. Bahwa terkadang, kamu tak perlu berkata sepatah kata pun, karena sorotan mata orang lain sudah lebih dari cukup untuk berbicara atas nama dirimu. Dan dalam urusan cinta, terutama dalam benak wanita, persepsi bisa menjadi kenyataan. Kamu bisa menjadi pria dengan karakter terbaik, niat paling tulus, dan hati paling kuat. Tapi jika dunia tampaknya tak melihatmu, wanita pun akan sulit melihatmu juga. Bukan karena mereka dangkal, tapi karena mereka terhubung secara mendalam dengan simbol dan sinyal. Mereka membaca dunia seperti peta rasa. Dan salah satu tanda yang paling kuat dalam peta itu adalah perhatian dari wanita lain. Ketika seorang wanita melihat pria yang dikelilingi oleh wanita lain, atau bahkan hanya disukai oleh satu yang berarti, dia akan mulai bertanya-tanya. Ada rasa ingin tahu yang muncul begitu saja. Bukan karena iri, tapi karena insting yang halus. Apa yang membuatnya istimewa? Apa yang dilihat wanita itu padanya? Apakah aku melewatkan sesuatu? Dalam ruang batin yang sunyi, pertanyaan ini membentuk jembatan tak kasat mata menuju ketertarikan. Fenomena ini memiliki nama dalam psikologi, bukti sosial. Tapi lebih dari sekadar teori, ini adalah realitas emosional yang kita rasakan setiap hari. Sama seperti kita tertarik pada toko yang ramai atau restoran dengan antrean panjang, kita percaya bahwa pilihan orang lain adalah validasi bahwa sesuatu itu pantas. Dalam cinta pun begitu, wanita tidak hanya ingin merasa tertarik, mereka ingin merasa aman dalam ketertarikan itu. Dan melihat wanita lain menginginkanmu, memberi mereka rasa aman yang tak terucap. Sekarang bayangkan dua pria, yang satu berdiri di sudut ruangan, sendirian. Tenang tapi tak ada satupun mata yang menoleh ke arahnya. Yang lain tertawa lepas, dikelilingi oleh energi feminin, bukan karena dia memaksa, tapi karena dia selaras dengan ruang itu. Kamu tahu siapa yang akan diperhatikan lebih dulu. Kamu tahu siapa yang membuat jantung wanita berdebar,
bahkan sebelum dia berbicara sepatah kata. Tapi inilah pelajarannya. Pria yang menarik perhatian wanita bukan karena dia mengejar sorotan, justru karena dia tidak membutuhkannya. Dia sudah memiliki nilai dan itu terlihat. Dia membawa dirinya seperti seseorang yang sudah dipilih, bahkan sebelum dia dipilih. Dan itu, tanpa sadar, membuat wanita ingin menjadi bagian dari cerita itu. Ini bukan tentang berpura-pura, bukan tentang manipulasi atau sandiwara sosial. Ini tentang menjadi pria yang memang layak diinginkan, pria yang fokus pada pertumbuhan, pada tujuan, pada kehidupan yang penuh. Dan dari kehidupan yang penuh itu, perhatian pun datang. Tidak sebagai sesuatu yang dikejar, tapi sebagai konsekuensi alami dari kualitas diri yang terpancar. Perempuan bisa merasakan aura ini. Mereka tahu saat seorang pria tidak putus asa, saat dia tidak mencoba terlalu keras, saat dia tidak menjual dirinya sendiri seperti barang obral. Pria seperti itu tidak mudah didapat, dan karena itu justru semakin ingin dimiliki. Maka jika kamu ingin menjadi pria yang diinginkan, jangan mulai dari luar. Mulailah dari dalam. Bangun hidupmu dengan kuat, jalani dengan penuh. Biarkan wanita melihat bahwa kamu sudah menjadi seseorang yang dipilih oleh kehidupan, oleh misimu, oleh mereka yang mengenal nilai sejati. Karena saat wanita lain memperhatikanmu, itu bukan hanya tentang kompetisi. Itu adalah sinyal bahwa kamu berharga untuk diperjuangkan. Bagaimana menurutmu? Pernahkah kamu merasa tiba-tiba menjadi lebih menarik saat berada dalam hubungan? Pernahkah kamu melihat tatapan-tatapan yang berbeda hanya karena kamu tidak lagi mencarinya? Ceritakan di kolom komentar. Kita di sini untuk tumbuh bersama. Klik suka jika ini menyentuh pemikiranmu. Poin ke-6, mengapa perhatian kehilangan nilai saat diberikan terlalu murah? Ada satu kebenaran yang sulit diterima oleh banyak pria. Perhatianmu tidak selamanya dilihat sebagai kasih. Terkadang itu hanya dianggap latar belakang. Seperti suara kipas angin yang terus berputar tapi tak pernah benar-benar disadari. Bukan karena wanita tidak tahu cara menghargai, tapi karena mereka membaca nilai dari cara kau memperlakukan dirimu sendiri. Perhatian yang diberikan tanpa batas, tanpa syarat, tanpa seleksi, akan kehilangan maknanya. Sama seperti emas yang tak lagi langka, atau lagu yang terlalu sering diputar hingga tak lagi menyentuh. Perhatianmu adalah mata uang. Dan saat kamu memberikannya ke siapapun, kapanpun, tanpa berpikir dua kali, kamu tidak terlihat murah hati. Kamu terlihat murah. Tapi begini biasanya dimulai. Seorang pria melihat wanita yang ia sukai. Ia mulai mengiriminya pesan setiap pagi, menyukai setiap unggahan, memberinya pujian tanpa jeda. Ia pikir, jika aku terus menunjukkan betapa aku menyukainya, dia akan melihat hatiku. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Semakin besar ia memberi, semakin kecil ia dilihat. Dan bukan karena si wanita tak memiliki hati, tapi karena ia tak perlu memperjuangkan apapun. Lihatlah ke dalam dirimu. Bukankah kamu pun merasa lebih menghargai sesuatu saat kamu harus bekerja keras untuk mendapatkannya? Begitu juga dia. Perhatian yang terlalu mudah membuatmu terlihat putus asa. Dan putus asa bukanlah kelembutan hati. Itu adalah kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Dan tidak ada yang memancarkan ketidaktertarikan lebih besar daripada seseorang yang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Seorang pria yang tidak lagi memilih, melainkan hanya berharap dipilih. Bandingkan itu dengan pria yang tenang, selektif, dan sadar akan nilainya. Dia tidak memberi perhatian sembarangan. Dia hadir tapi tak mendesak. Dia mendengar tapi tak selalu bicara. Dia tidak mengecek ponselnya berulang kali, menanti balasan pesan yang tak kunjung datang. Dia sibuk menjalani hidupnya. Dan karena itulah, wanita mulai bertanya-tanya. Apa yang membuat dia begitu yakin tanpa harus memaksakan dirinya? Perhatiannya terasa seperti hadiah. Bukan karena ia pelit, tapi karena ia tahu nilainya. Ia tahu bahwa tak semua orang layak menerima waktunya. Dan disinilah kekuatan sejatinya. Bukan dalam jumlah kata yang ia kirim, tapi dalam kesadaran bahwa kehadirannya bukan untuk dibagi sembarangan. Seorang pria yang mengerti nilai dirinya tidak merasa perlu membuktikan apapun. Dia tidak berusaha menjadi cukup bagi wanita yang bahkan tidak menunjukkan ketertarikan nyata. Ia tidak memberikan lebih hanya untuk menarik perhatian.
Karena dalam dirinya ada prinsip. Perhatian bukan untuk dibuang, tapi untuk dipilihkan. Ini bukan tentang bermain peran atau pura-pura cuek. Ini tentang tidak menukar dirimu hanya demi peluang diterima. Ini tentang menyadari bahwa jika kamu menghujani orang dengan emas setiap hari, mereka akan mulai menganggapnya pasir. Maka tanyakan pada dirimu, apakah dia benar-benar melihatmu atau hanya menikmati sorotanmu? Apakah dia membalas dengan ketulusan atau hanya menikmati rasa dipuja? Dan jika jawabannya menyakitkan, biarkan itu menjadi pengingat. Kamu bukan seseorang yang didefinisikan oleh berapa banyak perhatian yang kamu berikan. Kamu adalah seseorang yang memiliki hidup untuk dijalani, misi untuk dipenuhi, dunia untuk dikuasai, dan wanita. Wanita akan datang, tapi bukan kepada pria yang memohon. Mereka datang kepada pria yang berdiri kokoh, yang tidak meminta dipilih, tapi tetap berdiri meski sendirian. Karena pria seperti itu tidak hanya memberikan perhatian, dia menjadi perhatian itu sendiri. Pernahkah kamu merasa lebih diinginkan justru ketika kamu berhenti mengejar? Bagikan ceritamu di kolom komentar. Mari kita selami lebih dalam dinamika antara rasa hormat, daya tarik, dan harga diri. Klik suka jika ini menggugah pikiranmu. Dan jangan lupa berlangganan agar kamu tak melewatkan pelajaran selanjutnya. Mengapa pria yang mengutamakan dirinya sendiri selalu menang? Poin ketujuh, mengapa pria yang mengutamakan dirinya sendiri selalu menang?